Sampai mana ya dulu ya? Lupa ya. Pada para ajengan, mohon maaf ini ya, ini bukan ngajar tapi sorogan. Ini sorogannya. Jadi nanti kalau ada salah dari i'rabnya, targetnya, mohon maklumnya Suriah mohon diluruskan nantinya ya. Karena saya masih fakultas kimia, harusnya di fakultas Suriah ini di sini yang ngajar nih. Kurang pantas ya, mohon maaf. Dan masuk ke fadilah ilmu ya dulu ya, yang pertama. Nah, kita lanjutkan. Hanya dulu bab fadilatul ilmi wal ulama ini baru separuh. Kita lanjutkan setengahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akrama 'aliman faqad akramani wa man akramani faqad akrama Allah wa man akrama Allah falahul jannah. Wa qala lana musnadi qasab an Nabi sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man utawi satwane wong akrama kang mulyakake sapa man aliman ing wong kang alim faqad akramani faqad maka teman-teman akram sapa man akramani mulyakake ing ingsun. Maksudnya ingsun itu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man akramani wa man arsalani wa akramani kang mulyakake sapa man ing ingsun faqad akramallah faqad maka teman mulyakake sapa man akramallahu mulyakake ing Allah. Wa man lan utawi sapane wong akrama kang mulyakake sapa man Allah ing Allah. Fallahu mongko itu tetep kedue man al-jannah apa swarga. Jadi Rasulullah SAW ngendika bahwasanya barang siapa yang memuliakan orang alim, ya, maka dia sungguh memuliakanku, kata Rasul. Jadi orang yang memuliakan orang alim berarti dia memuliakan Rasul. Nah, dan barang siapa yang memuliakan Rasul, maka dia memuliakan Allah Subhanahu. Dan barang siapa yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tempatnya di surga. Berkesinambungan, bersambung menyambung. Oleh karena itu, kita memuliakan orang alim. Ya. Jadi termasuk hak-haknya orang alim itu dimuliakan karena ya sudah sunatullah orang alim itu dimuliakan. Rasulullah SAW itu bersabda dalam hadis lain, laisa minna man lam yarham saghirana
walam yu'akhir kabirana walam ya'rif li mu'allimina haqqan. Jadi tidak termasuk umatku kata Rasul, orang yang tidak sayang terhadap anak kecil, orang yang lebih kecil, dan tidak termasuk umatku orang yang tidak menghormati yang lebih tua, dan tidak termasuk umatku orang yang tidak paham, tidak tahu hak-haknya orang alim. Haknya orang alim itu apa? Di antaranya itu dihormati ilmunya. Dan kita bisa menghormati para ajin-ajin yang ada pada kesempatan ini. Alhamdulillah kita dihadiri dari ranting NU Pasir Angin, Mas Muni, kemudian sekretaris MWC sudah alhamdulillah hadir, Ustaz Syahri, dan para ajin yang lainnya. Kemudian selanjutnya waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala nusandika sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naumul alim afdalu min ibadatil jahil. Naumul alim utawi turune wong alim, tidurnya orang alim, afdalu iku luwih utama min ibadatil jahili tinimbang ibadahe wong kudu. Tidurnya orang alim itu lebih utama daripada ibadahnya orang kudu. Tapi ibadahnya tanpa ilmu. Karena tidurnya orang alim itu diiringi doa sebelum tidur. Sedangkan ibadahnya orang alim yang orang kudu yang tanpa ilmu akan sia-sia. Makanya kalau orang bodoh tidak tahu ilmunya kemudian ibadah itu menjadi rusaknya dunia. Sebagaimana Nawawi di dalam kitab Ta'lim, fasadun kabirun alimun mutahadikun wa akbar minhu jahilun mutanasiku huma fitnatun fil alamina azimatun liman bima fi dinihi yatamassaku. Jadi fasadun kabir, kerusakan yang besar itu diakibatkan oleh siapa? Alimun mutahadikun, orang alim yang blubok. Bahasa Indonesianya apa ya? Keset ya apa? Males, ogah-ogahan ya. Alim dia tahu ilmunya, tapi ke masjid nggak pernah, ke majelis taklim apalagi nggak pernah. Males lah pokoknya. Alim ya, ilmunya luar biasa, ngajar nggak mau. Itu membuat kerusakan di dunia. Tapi lebih parah lagi kerusakannya, yaitu orang jahil yang ahli ibadahnya rajin, ke masjid terus 5 waktu, tapi sholatnya nggak pakai ilmu. Adzan sebelum duhur, sebelum waktu masuk sholat dulu kan. Saking rajinnya karena bodoh. Ini juga menjadi kerusakan yang besar. Apalagi kalau orang bodoh itu macaknya atau pakaiannya, busananya seperti orang alim, buat tambah bahaya. Orang bodoh pakai udeng-udeng, pakai jubah, ya nggak paham, dikira ajengan kiai. Kemudian ditiru sholatnya, apanya bacaannya ditiru, kan bahaya. Bahaya. Ya. Makanya harus disertai ilmu. Karena ilmu itu ketika tidak diamalkan, itu suatu saat bisa bermanfaat. Ya, baik manfaat untuk dirinya maupun yang lain. Meskipun tidak diamalkan ya ilmunya. Tapi orang bodoh yang tanpa ilmu
tidak ada manfaatnya sama sekali, bahkan menjerumuskan orang lain, menyesatkan orang lain. Ini ada suatu kisah ya, bahwasanya ada orang ingin mempraktekkan tadi syair ta'lim tadi. Benar gak sih kalau orang yang alim tapi malas itu merusak dunia dan kerusakannya itu jauh lebih besar ya, yang diakibatkan oleh orang bodoh tapi rajin ibadah. Ini rusaknya lebih besar daripada orang alim yang malas. Benar gak sih? Akhirnya orang mengetes, benar gak sih ini syair ini? Akhirnya benar dites. Dia punya dua teman, yang satu temannya ini bodoh tapi ahli ibadah, yang satunya alim tapi malas ibadah. Dia tes, dia bertamu ke orang bodoh tadi, ke temannya yang pertama. Dia bacanya pakai jubah, pakai udem-udem gede, seperti bantrok gitu lah. Datang dia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa kamu? Ana Rabbuk. Saya Tuhanmu. Jadi yang tamu ini, yang ngetes ini ngomong bahwasanya saya Tuhanmu. Oh, mangga silakan duduk Tuhan. Tuhan disuruh duduk. Silakan duduk. Silakan duduk. Mau minum apa? Kopi susu, kopi pahit atau kopi jahe? Apa jahe heran? Ditawarin minum. Ya udah, kalau gitu kopi pahit saja, kopi pahit disediakan. Kemudian berbincang-bincang. Tuhan kesini tujuannya mau apa? Karena aku Tuhan tadi. Tuhan kesini tujuannya mau apa? Saya tujuannya untuk mengingatkanmu. Apa yang Tuhan ingatkan kepada saya? Akhirnya abahku laka muharraman. Saya perbolehkan buatmu sesuatu perkara yang haram, bebas sekarang buat, karena kamu sudah rajin ibadah. Akhirnya benar, habis itu melakukan hal-hal yang diharamkan, zina, judi, mabuk, ya, kemudian apa lagi, macam-macam dilakukan karena tidak tahu ilmunya. Oh benar, tapi rusak, semakin rusak. Setelah itu pindah ke temannya yang satu lagi yang alim, tadi. Dia ingin mengetes, benar gak sih syair ini? Kita alim tadi. Sama sepertinya, busananya sama, kemudian pakai udem juga sama. Bertamu kepada yang satunya, yang alim tapi malas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ada? Ana Rabbuk. Begitu ngomong ana Rabbuk, langsung dicekewek. Itu langsung dicekewek tamu itu tersebut. Tamu tersebut dicekewek. Kamu ngaku Tuhan, katanya. Jadi artinya apa? Semales-males apapun orang alim, ya, pasti mengetahui sesuatu yang haram, yang keliru. Jadi itulah berarti benarlah kerusakan besar itu diakibatkan oleh orang alim yang malas, tapi jauh lebih besar kerusakannya yang dilakukan oleh ahli ibadah tapi orang bodoh. Karena begitu orang bodoh gampang dibuli, gampang dibohongi, ya kan? Nah, tapi orang alim tidak mudah dibohongi, meskipun ogah-ogahan ibadahnya, pas-pasannya seperti itu. Nah itu. Jadi itulah tidurnya orang alim itu lebih utama daripada ibadahnya orang bodoh tanpa ilmu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allama baban min al-'ilm ya'mal
ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi kana afdalu min an yusalliya al-raka'atin tatawwu'an. Nah ini. Man utawi sapane wong ta'allamakan sinau atau ngaji sapa man bab ing bab satu bab minal ilmi saking ilmi. Ya'malu bihi ya'malu kan nglakoni atau menjalankan sapa man bihi kelawan ilmu. Aulam ya'mal atau tidak mengamalkan sokoman bihi kelawan ilmu karena ono sokoman afdal iku luwih utama min ayusolya saking yen to nglakoni salat al-rakaatin 1000 rakaat tatawuan salat sunnah. Ini tadi. Jadi barang siapa yang ngaji satu bab dari ilmu, baik ilmu yang telah disampaikan itu diamalkan atau tidak diamalkan, ya itu lebih utama daripada sholat 1000 rakaat sholat sunnah. Sholat sunnah 1000 rakaat siapa yang kuat? Tarawih yang 2-3 rakaat aja minta diskon 11 rakaat, ya kan? Ini 1000 rakaat. Tapi memang ilmu itu tidak harus semua diamalkan. Tidak harus semua diamalkan. Sebagian diamalkan. Contoh misalkan di Arab itu zakatnya pakai kurma. Misalkan kita belajar tentang zakat. Ini zakatnya kurma, anggur. Nah, di sini apa harus kita amalkan pakai kurma? Kan tidak. Pakai beras, ya kan? Pakai bahan pokok yang lain. Meskipun kita belajar tentang zakat, tentang kurma, misalkan seperti itu. Terus kita belajar tentang haji. Apakah kita harus haji? Kan harus kita mampu terlebih dahulu. Artinya tidak semua ilmu itu kita amalkan, tapi sebagian ilmu kita amalkan. Kalau kita belajar ilmu fikih tentang haji, kalau kita harus wajib mengamalkan, ya repot kalau kita nggak mampu, nggak punya biaya haji, ya seperti itu. Nah, inilah yang dimaksud tentang hadis Rasulullah SAW. Jadi ketika kita mengaji tentang ilmu, baik diamalkan maupun tidak diamalkan, yang tidak bisa diamalkan ya, maka itu jauh lebih utama daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Dan kita mendapatkan pahala tersebut ya dari kita mengkaji ilmu ini. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man zara 'aliman fa ka'annama zarani wa man safaha 'aliman fa ka'annama safahani wa man jalasa 'aliman fa ka'annama jalasani fid dunya wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Man utawa kami sapane wong zaro kan ziarah atau yang bertamu ya. Bertamu sapa man aliman ing wong alim faka'an nama mongko satu man zaroni ziarah ning ziarah sapa man ning ingsun. Barang siapa yang silaturahim gampangnya ya. Ya. Barang siapa yang silaturahim kepada orang alim, maka dia seolah-olah seperti dia silaturahim kepada Tuhan. Berkunjung ya. Barang siapa yang berkunjung kepada rumahnya orang alim, maka dia seperti berkunjung kepada Tuhan. Wa man sofaha aliman, barang siapa wa man lam tasafah yang sofahakan musafahah atau bersalaman sapa wong aliman ing wong akan alim faka'an nama maka satu iman sofahani itu kaya bersalaman ni jadi barang siapa yang bersalaman kepada orang alim maka dia seperti bersalaman kepada salaman ya
jalasa aliman wa man sabane wong jelasakan lungguh sapa man aliman sertane wong kang alim fa nama maqsadu majalasa iku seperti duduk bersama. Jadi barang siapa yang kita duduk bermajelis bersama dengan orang-orang alim, maka seperti duduk bersama dengan Rasul. Fit dunya ing dalam dunya wa man jalasani dan barang wa man lamun sama ning jalasani kang kudu sapa mati ni ingsun fit dunya ing dalam dunya ajlas hukum maka bakal lungguh ya, atau duduk ingsun bu iman ma'i serta ingsun yaumul kiamat ing dalam dina kiamat. Jadi barang siapa yang duduk bersama Rasul ya, nah, barang siapa yang duduk dengan orang alim ya, maka dia seperti duduk bersama Rasul. Fit dunya di dalam di dunia. Wa madrasah di dunia dan barang siapa yang duduk bareng bersama Rasul di dunia, maka Rasul akan memberikan tempat duduk bersamanya kelak di yaumil kiamat. Jadi para sahabat yang pernah duduk bersama Rasul dulu di dunia, maka dia akan diberi tempat duduk bersama Rasul kelak di akhirat. Dan barang siapa yang duduk bersama orang alim ya, di majelis duduk bersama dengan orang alim, maka dia seolah-olah duduk bersama Rasul di dunia ya. Dan ya, kita mengambil berkahnya orang alim ya, karena memang orang alim ini pewaris ya, pewaris ilmu Nabi. Ulama warasatul anbiya. Orang-orang alim ini memang pewaris ilmunya para nabi. Makanya ketika kita mengambil ilmu, belajar ilmu harus ada sanadnya, bersanad. Ya. Jadi kita berguru dengan siapa, guru kita berguru dengan siapa, guru kita dengan siapa, sampai ketemu pada Rasulullah SAW. Nah, di NU inilah sanadnya yang sudah jelas, tidak perlu ngambil sanad yang tidak jelas. Nah, kalau ada sanad yang jelas, ngapain kita nyari sanad yang tidak jelas? Ya. Nah, dan kita juga mencari keberkahan di dalam Jamiah Ahmadiyah Nahdlatul Ulama. Kalau kita nyari jalan yang sudah jelas jalannya, gitu kan? Ini jalan menuju Bekasi. Udah jelas, dan ngapain kita nyelinap-nyelinap nyari jalan tikus yang gak jelas, akhirnya kesasar seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan dan bermanfaat khususnya untuk diri saya pribadi dan untuk semua hadirin jamaah yang sedang melaksanakan taklim dan maaf bila ada kelewat dari segi sorok takim atau istilahnya bukan sebesar-besarnya. Saya Allahumma biqil alhamdulillah wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.